Jangan direkam dulu, ntar saya cari dulu videonya. Oke. Kalau mimpi lu nggak bikin lu takut, berarti mimpinya nggak cukup gede. Jadi kalau lu nggak takut, malah justru lu pertanyakan, jangan-jangan yang gue pertaruhkan nih nggak ada apa-apanya nih. Kalau mimpi kamu nggak bikin kamu gelisah, nggak bikin kamu mempertanyakan, nggak bikin kamu deg-degan, itu artinya mimpinya nggak cukup gede. Dan sayang, kalau mimpi aku selalu bilang mimpi jangan nanggung. Mimpi itu harus yang bikin kamu gemeter. Itu yang harus kamu cari. Kita tuh terlalu sering berharap pada capaian jangka pendek dan lupa bahwa sebetulnya kita bisa mencapai hal-hal tuh jangka panjang. Kita lihat sekali lagi ya, teman-teman, kita simak sekali lagi. Apa takut? Kalau mimpi lu nggak bikin lu takut, berarti mimpinya nggak cukup gede. Jadi kalau lu nggak takut, malah justru lu pertanyakan, jangan-jangan yang gue pertaruhkan nih nggak ada apa-apanya nih. Kalau mimpi kamu nggak bikin kamu gelisah, nggak bikin kamu mempertanyakan, nggak bikin kamu deg-degan, itu artinya mimpinya nggak cukup gede. Dan sayang, kalau mimpi aku selalu bilang mimpi jangan nanggung. Mimpi itu harus yang bikin kamu gemeter. Itu yang harus kamu cari. Kita tuh terlalu sering berharap pada capaian jangka pendek dan lupa bahwa sebetulnya kita bisa mencapai hal-hal tuh jangka panjang. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, saya pas lihat video tadi gitu ya, saya percaya bahwa kita menjalankan bisnis itu ada musim-musimnya, teman-teman. Ya, ada musim di mana kita semangat gitu ya, rasanya tuh kayak semuanya bisa kita capai gitu. Tapi ada masa-masa musim di mana kita merasa kayak, kok gini-gini aja ya, rasanya lebih gampang itu masuk ke zona nyaman, lebih gampang itu masuk ke zona aman, ya, dan kita mulai bermimpi yang lebih kecil. Ya, makanya kenapa anak kecil kalau ditanya mereka punya impian apa, mereka akan jawab, mau jadi astronot, jadi ini, jadi YouTuber, gitu ya. Mereka nggak memikirkan caranya gimana, segala yang penting pokoknya mereka mau dulu gitu ya. Nah, tetapi seiring kita semakin berumur, ya, semakin lama, semakin banyak kita menemui tantangan, Bapak Ibu. Di situ juga kita mulai berpikir, jangan mimpi tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kita takut kecewa, bener gak Bapak Ibu? Ya, nah sama tuh, di Atomi juga demikian. Ya, di Atomi kita menjalankan bisnis kadang-kadang waktu awal, wah saya mau jadi sales master, saya mau jadi diamond, saya mau jadi imperial master, saya mau cepat berhasil, saya yakin saya bisa gitu ya. Tetapi seiring waktu berjalan, kita menjalankan bisnis Atomi ternyata tidak seindah bayangan. Nah, disitulah kita mulai berpikir. Ya, kita mulai menurunkan mimpi kita mulai menurunkan impian kita mulai menurunkan apa yang kita mau, dan kita pikir apa? Ya nggak apa-apa juga lah. Ya segini-segini pun sudah bersyukurlah, sudah cukup gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya tetapi Bapak Ibu, kita lupa bahwa impian itu, impian kita satu orang itu menyangkut hidup banyak orang, Bapak Ibu. Nah, saya mau cerita satu boleh ya Bapak Ibu ya, karena saya anggap Bapak Ibu sudah seperti keluarga saya. Saya mau cerita seseorang Bapak Ibu. Ya, saya mau cerita seseorang. Nah, saya mau cerita ini Bapak Ibu. Ya, kelihatan nggak gambarnya? Udah kelihatan? Udah muncul Bapak Ibu gambarnya? Muncul kelihatan. Ada Mbak, ada. Kelihatan ya? Nah, ini adalah sebuah artikel koran Bapak Ibu. Ya, artikel koran di tahun 1995, artikel korannya. Ya, judulnya Tekun, Gigih, dan Tak Mudah Putus Asa, Bapak Ibu. Ya, ini adalah cerita seorang pengusaha restoran yang beliau itu dulu tuh seorang sales, Bapak Ibu. Ya, seorang salesman. Dia tuh dulu seorang salesman Indomie. Ya, salesman Indomie, cuma lulusan SD, Bapak Ibu ya. Tapi dulu hidupnya susah banget. Jadi dia waktu muda papanya udah nggak ada. Jadi mereka 10 saudara. Dia ini nomor 5 Bapak Ibu. Dan dia ini menjajakan roti untuk bisa sekolah. Ya. Dan sekolahnya pun nggak tinggi, cuma bisa sampai SD Bapak Ibu. Tetapi Bapak ini orangnya sangat gigih gitu ya, tekun. Tekun, gigih, dan tidak mudah putus asa. Ya. Sampai akhirnya beliau dia kerja 17 tahun jadi sales, tetapi karena pendidikannya cuma SD, jadi dia nggak bisa naik lebih tinggi. Ya, jadi perusahaan menawarkan beliau untuk mau nggak
ke kota-kota kecil aja, ninggalin keluarga supaya bisa naik pangkat gitu ya. Tetapi orang ini dia memilih family, dia memilih keluarga, jadi dia bilang dia nggak mau. Dia mau tetap di kotanya aja, makanya dia nggak bisa naik pangkat Bapak Ibu. Ya setelah 17 tahun, anaknya mulai besar, dan beliau ini mulai berpikir, ya kalau dengan gaji, waktu itu gajinya kecil banget, anaknya nggak bisa kuliah Bapak Ibu. Ya jadi kebetulan beliau ini punya istri yang orangnya juga ulet ya. Jadi istrinya ini apa ya, mendorong dia untuk ayo gitu loh. Saya itu punya keahlian, saya bisa masak. Kita mulai jualan yuk gitu. Nah, jadi dia mulai membuat makanan Bapak Ibu. Ya, dia mulai membuat makanan, dia bikin bakso-bakso kecil, dia masukin ke swalayan-swalayan. Nah, karena bapak ini orangnya pemberani, dia sales, dia nggak punya pilihan, dia udah dari kecil dia udah jualan roti, ya taruh di kepala gitu jualan roti. Akhirnya dia masuk ke swalayan-swalayan, dia tawarin bisa nggak masukin merek sendiri. Tetapi namanya jualan seperti itu Bapak Ibu nggak bisa rame gitu ya. Nah akhirnya mereka berdua ya di usia 40-an Bapak Ibu ya, kalau nggak salah 40-an, mereka mulai keliling Indonesia, mereka cari ya mereka bisa bisnis apa Bapak Ibu. Nah akhirnya tahun 1995 untuk pertama kalinya dengan modal sangat pas-pasan, mereka mulai bikin restoran mereka yang pertama Bapak Ibu. Ya dan akhirnya setelah mulai satu cabang ya nggak rame Bapak Ibu, nggak berhasil. Mereka buka lagi cabang kedua, juga nggak berhasil Bapak Ibu ya, tutup lagi gitu ya. Dan anaknya udah mulai SMA waktu itu, ya dan akhirnya waktu dia ngantar anaknya SMA, dia lihat ada satu rumah di seberang sekolah. Ya, rumah itu banyak pohon udah karena udah lama ditinggalin. Dia ngobrol sama tukang parkirnya, dia tanya, "Itu rumah apa?" "Oh, itu rumah udah kosong," katanya. Wah, dia masuk ke rumah itu, dia lihat, wah rumah itu gede banget Bapak Ibu. Gede banget. Ya, terus dia bilang, "Kalau rumahnya seperti ini, dia bisa bikin restoran," katanya. Di depan sekolahan. Enak banget kalau bisa bikin restoran depan sekolahan, pasti rame gitu. Itu impian dia gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, mereka ini orang biasa gitu. Mereka nggak punya duit, mereka nggak punya modal, mereka cuma punya apa? Berani aja gitu. Ya, berani berani berusaha. Nah, akhirnya Bapak Ibu suatu hari ya bapak ini dia nekat bertanya sama yang punya rumah. Yang punya rumah ini tinggal di Jawa, waktu itu dia telepon ditanya, "Rumah ini harga berapa?" Disebutkanlah sebuah angka yang bagi mereka tuh jauh banget. Sampai kapanpun nggak mungkin bisa dibeli Bapak Ibu, nggak mungkin bisa dibeli gitu ya. Tetapi mereka berdua berdoa, "Suatu hari rumah ini akan jadi punya kami," dia bilang gitu. Ya itu sesuatu yang impian yang nggak mungkin. Semua orang ketawa Bapak Ibu, nggak mungkin bisa punya rumah sebesar itu, cuma pengusaha biasa kecil gitu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu akhirnya mereka nekat, ya mereka nekat, mereka pinjam uang bank Bapak Ibu. Ya pinjam uang bank 15 tahun, cicilannya pun hampir bisa dibilang nggak mungkin bisa dibayar, tapi mereka nekat Bapak Ibu. Ya dan sekarang Bapak Ibu, ya restoran itu namanya Bakso Solo Swalayan. Yaitu adalah restoran papa saya Bapak Ibu. Ya kemarin tanggal 22 September itu ke 30 tahun. Ya jadi bisnis ini adalah bisnis keluarga kami Bapak Ibu ya. Jadi buat teman-teman yang orang Palembang pasti tahu Bapak Ibu, ya ini adalah restoran keluarga kami Bapak Ibu. Ya, dan saya mau kasih lihat Bapak Ibu ya. Ini adalah kami punya, ntar saya kasih lihat ya. Saya cari dulu gambarnya. 30 tahun Bapak Ibu bisnis keluarga kami dimulai dari impian seorang pria yang berani bermimpi. Mimpi yang bikin dia gemeter. Mimpi yang bikin dia nggak mungkin gitu ya. Mimpi yang bikin dia tuh seorang lulusan SD Bapak Ibu nggak mungkin gitu ya bisa punya rumah, nggak mungkin bisa punya bisnis di usia sudah papa saya dia mulai saya itu sudah 40 tahun. Ya, jadi usia orang-orang udah
ambil aman, papa saya malah meninggalkan pekerjaannya dan dia memulai bisnis yang baru, Bapak Ibu. Ya tetapi dari bisnis itulah Bapak Ibu, ya kami tiga anaknya bisa kuliah, ya kami bisa punya kehidupan yang baik Bapak Ibu ya. Karena impian seseorang Bapak Ibu. Ya, nah ini sekarang saya kasih lihat Bapak Ibu ya. Jadi rumah yang itu yang kami yang papa saya intip 30 tahun yang lalu itu Bapak Ibu ya, yang masih dalam bentuk semak-semak belukar. Ya akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu waktu Covid kemarin, sebelum Covid kami sempat renovasi tahun 2018 Bapak Ibu ya. Bayangin kami nggak tahu ya 2018 ada Covid Bapak Ibu ya, tetapi Bapak Ibu sekarang rumah itu sudah jadi Bapak Ibu. Ya bagaimana bisa lolos Covid, bisa ada biayanya pun mukjizat Tuhan Bapak Ibu ya. Nah ini rumah Bapak saya Bapak Ibu ya. Nah ini sekarang ini rumah kami persis di seberang sekolah. Makanya dulu waktu saya SMA itu saya sekolah tinggal nyebrang Bapak Ibu. Ya. Nah ini namanya bakso swalayan. Jadi buat Bapak Ibu yang ke Palembang ya boleh mampir. Ya ini restoran keluarga kami Bapak Ibu. Ya dimulai dari sebuah impian Bapak Ibu. Restoran kami sekarang punya cabang 7 kalau nggak salah ya di semua mall di Palembang. Dari usaha keluarga kami Bapak Ibu banyak karyawan-karyawan lebih dari 50 Bapak Ibu ya yang kami hidupi dari maksudnya dari bisnis itu ya, dan selama 30 tahun Bapak Ibu restoran itu jadi berkat Bapak Ibu. Ya Tuhan memberkati restoran papa saya sampai jadi berkat bagi banyak orang. Itu namanya impian Bapak Ibu. Ya, nah itu yang saya pengen yuk kita sama-sama berpikir Bapak Ibu. Apakah kita jalankan Atom ini punya impian yang besar? Papa saya dia bisa memilih tetap kerja saja, dia bisa memilih ambil aman aja, jadi sales sampai seumur hidupnya. Banyak temannya yang masih begitu Bapak Ibu. Tapi papa saya karena dia punya impian besar, dia pengen anaknya bisa kuliah Bapak Ibu, dia berani tinggalkan zona nyamannya, ambil resiko pindah ke bisnis yang dia tidak pernah lakukan sebelumnya bersama mama saya. Kenapa? Karena dia punya impian. Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu nggak perlu loncat bisnis. Karena di Atomi kita sudah punya bisnisnya. Tapi mari Bapak Ibu, yuk sama-sama yuk. Ya saya sangat menghormati orang tua saya dan Bapak Ibu ya. Saya sangat menghormati Papa Mama saya. Sampai sekarang mereka masih kerja di restoran itu. Ya adik saya sudah mewarisinya gitu ya, sudah mengurus semuanya. Tapi Papa Mama saya masih turun tangan karena mereka suka pekerjaan mereka Bapak Ibu. Ya dan saya bersyukur punya orang tua yang mereka masih mandiri secara keuangan Bapak Ibu ya. Jadi dari usaha restoran itu mereka bahkan waktu saya lagi susah mereka lah yang memberikan saya support gitu ya. Ya jadi mereka nggak pernah menyusahkan anak-anaknya gitu karena mereka punya usaha sendiri Bapak Ibu. Nah itu jadi karena saya melihat orang tua saya seperti itu jadi impian saya juga bahwa saya nanti waktu saya tua saya nggak mau menyusahkan anak-anak, saya mau punya uang secara mandiri, bahkan bisa membagi-bagi ke anak-anaknya gitu Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu semua ayo mari kita mulai lagi Bapak Ibu, punya impian yang baru. Buat Bapak Ibu yang besok datang ke Success Academy lusa ya, cari impian sesuatu yang bikin kita bergetar lagi Bapak Ibu. Yang bikin hati kita tuh sesak membayangkannya karena kita saking pengennya. Ya, kalau saya pas lihat ini, saya punya impian. Ya, saya pengen suatu hari orang tua saya benar-benar mereka semakin lega melihat hidup saya baik, Bapak Ibu. Tapi impian saya yang kedua, saya pengen anak-anak saya suatu hari mereka akan duduk dan mereka akan cerita. Mama saya menjalankan Atomi dan berhasil, Bapak Ibu ya. Ya, mama saya menjalankan Atomi dan berhasil. Seorang ibu rumah tangga yang gak punya teman Bapak Ibu, tapi karena dia ulet, dia tekun, dia gigih, mama saya akhirnya berhasil menjadi Imperial Master Bapak Ibu. Itu impian saya suatu hari anak saya bisa ngomong seperti itu. Ya jadi Bapak Ibu semua, mari kita punya impian baru, kita bergerak lagi. Ya gimana Bapak Ibu dapat sesuatu pagi hari ini? Ya bersyukur ya. Terima kasih semuanya. Oke, mari punya impian ya, bergetar lagi Bapak Ibu.
Mari kita punya impian yang bergetar lagi. Ya, yang bikin kita bangkit lagi, teman-teman. Connect audio. Ya, mari punya impian yang bikin kita mau fighting lagi. Jangan 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 sampai kita kehilangan api itu, teman-teman, ya. Jangan sampai kita kehilangan api itu. Apinya sempat padam, apinya sempat mengecil karena banyak tantangan, nggak apa-apa. Ya, kita bangkit lagi. Kita cari lagi impian yang baru. Oke, Bapak Ibu semuanya. Itu ada muka Rosi di belakang ya. Ya, ayo teman-teman. Kita fight ya. Kita fight. Pegang tangannya di dada dan bilang, I will fight again, oke? Ya, 7 kali orang benar jatuh, Bapak Ibu, tetapi dia akan bangkit kembali, Bapak Ibu. Ya, oke, itu aja dari saya. Kenapa sih?